Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran IPA. Namun sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dalam sikap duduk sempurna, berdoa mulai. Anak-anak, pada minggu yang lalu kalian telah mempelajari mengenai sistem reproduksi pada manusia. Tentunya apa? Pada organ-organ penyusun sistem reproduksi baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Coba, siapa yang masih ingat organ-organ penyusun reproduksi pada wanita itu terdiri dari apa saja? Coba, tunjuk jari. Ayo. Siapa yang bisa? Lupa? Ovarium? Apa lagi? Ovarium, terus? Tuba, falopi? Apa lagi? Uterus atau rahim? Dan vagina. Kalau yang laki-laki? Hilang? Ya coba hilang. Yang laki-laki? Penis, apa lagi? Lanjut. Uretra, terus? Testis. Skrotum. Penis, skrotum. Vagiferen, apa lagi? Apa lagi? Epididymis dan sebagainya ya, masih kan ya? Terus nih, pernahkah kalian berpikir bahwa organ reproduksi itu baik pada laki-laki maupun pada perempuan itu bisa mengalami gangguan atau boleh dikatakan itu sangat rentan terhadap suatu penyakit? Nah, penyakit itu ternyata bisa disebabkan oleh virus, bakteri maupun jamur. Tetapi bisa juga disebabkan dari orang tua yang terinfeksi ditularkan kepada anaknya. Nah, sekarang bagaimana usaha kalian untuk menghindari agar kalian itu tidak terjangkit dengan penyakit seperti itu? Nah, anak-anak, pada pagi hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah ini. Kalian diharapkan nanti mampu menganalisis hasil penelusuran informasi mengenai berbagai faktor-faktor penyebab kelainan penyakit reproduksi. Yang kedua, kalian mampu mencari alternatif pencegahan agar tidak terjangkit penyakit pada alat reproduksi manusia. Sekarang ini, Ibu punya kasus. Coba kalian lihat kasusnya seperti itu. Nah, kalau ada kasus seperti itu, kira-kira apa yang dapat kalian ambil informasi dari itu? Nah, untuk ini silakan dijawab dengan berdiskusi. Nah, sekarang nih kita anggap ini adalah kelompok 1 ya, ini kelompok 1. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ya, dan kelompok 7 yang terakhir. Anak-anak, tugas kalian hari ini yang pertama nih, bacalah artikel di bawah ini dengan cermat, kemudian bersama anggota kelompokmu, carilah informasi yang kalian dapatkan dari artikel tersebut. Kemudian yang kedua, berdasarkan artikel tersebut, maka isilah tabel dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah.
Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian nanti diharapkan semua anggota kelompok harus menyumbangkan pendapatnya. Tidak boleh bekerja sendiri-sendiri sehingga hasilnya itu merupakan hasil dari kerja kelompok. Dah, silakan dimulai. Kalau ada yang belum jelas, kalian boleh bertanya ke ibu, jangan ke teman kalian. Informasi yang dapat pesan tidak harus sama dengan kalau udah nanti kami masuk ke depan ya. Yang mana? Ini yang ini pertanyaan ini. Ini jawaban dari nomor 2. Jadi apa yang kamu isikan apa tadi? Ya nomor 2 isinya apa kalian? Oh ya, ya itu yang isinya itu. Iya, ya. Bahasnya. Wes sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami.
untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Imelda Kalwantika. Saya Desti Elsyatara. Saya Melida Wulandari. Informasi yang kami dapat: kasus HIV di Kudus, faktor penyebab, hubungan seks bebas, efek samping, mengganggu aktivitas belajar, alternatif pencegahan, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah KPAD. Berdasarkan tabel di atas, apa yang dapat Anda simpulkan? Kasus HIV yang terjadi di Kudus ini disebabkan oleh faktor hubungan seks bebas. Efek samping dari kasus ini adalah diktivitas belajar siswa menjadi terganggu. Oleh karena itu, cara alternatif pencegahannya adalah dengan diadakannya Komisi Penanggulangan AIDS Daerah kepada KPAD. Selain penyakit HIV, sebutkan beberapa penyakit reproduksi yang disebabkan oleh virus. A. Herpes simplex genitalis. B. Kulit kelamin. Bagaimanakah cara pencegahan dari penyakit yang telah Anda sebutkan di atas? Cara pencegahan penyakit herpes simplex genitalis dapat dilakukan dengan cara pengobatan yang terdiri dari antivirus dan perawatan diri. Cara pencegahan kulit kelamin, sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan infeksi HPV, tetapi biasanya hilang dengan sendirinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Bila Rizky Hedari. Saya Ekram Bani. Saya Medan Huda. Saya Abdul Manan. Informasi yang didapat: meningkatkan remaja positif HIV, faktor penyebab, hubungan seks bebas, efek samping, mudah terserang penyakit, alternatif pencegahan, menghindari penanggulangan seks bebas. Kesimpulan: berdasarkan tabel data yang dapat kami simpulkan, peningkatan remaja tertular HIV disebabkan oleh hubungan seks bebas. 2. Beberapa penyakit reproduksi yang disebabkan oleh virus, diantaranya genitalis, penyebabnya virus herpes simplex. Cara pencegahan herpes genitalis: 1. Selalu menjaga kebersihan alat reproduksi. 2. Melakukan hubungan seksual yang aman, yaitu tidak beranggota bagi pasangan seksual dan mengganggu jangka alat konsentrasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Rizky Sandra Tanto. Saya Satria Dikobo. Saya Adi Setiawan. Saya Detik Mas Saputra. Informasi yang didapat: peningkatan kasus remaja positif HIV, faktor penyebab, hubungan seks bebas, efek samping, mudah terserang penyakit, alternatif pencegahan, menghindari penanggulangan seks bebas. Berdasarkan tabel yang dapat saya simpulkan, peningkatan remaja tertular HIV disebabkan oleh hubungan seks bebas. Beberapa penyakit reproduksi yang disebabkan oleh virus, diantaranya herpes
maksud jika pernah mengalami penyakit menular seksual lainnya. Ini semua kelompok sudah maju ke depan semuanya. Semuanya pada dasarnya sudah benar nggih. Walaupun nanti ada kekurangan sedikit itu tidak masalah. Nah, dari semua kelompok yang maju ke depan itu nanti bisa kita simpulkan bahwa itu yang pertama nih, informasi yang didapat dari kasus tersebut itu apa itu? Antara lain adanya peningkatan remaja di Kudus yang mengidap penyakit HIV/AIDS. Kemudian faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya itu adalah antara lain hubungan seks bebas. Kemudian efek sampingnya apa? Efek sampingnya antara lain nih. Penderita AIDS itu sebenarnya sangat rentan atau mudah terserang penyakit, bahkan penyakit yang sangat ringan sekalipun. Kenapa demikian? Karena AIDS itu yang diserang adalah sel darah putih, dan kalian tahu bahwa sel darah putih itu fungsinya sebagai atau untuk kekebalan tubuh. Sehingga kalau kekebalannya itu menurun, maka orang itu sangat mudah terserang penyakit. Kemudian alternatif pencegahannya bagaimana? Antara lain tidak melakukan hubungan seks bebas. AIDS itu apa AIDS? AIDS itu sebenarnya merupakan suatu penyakit hilangnya daya kekebalan tubuh yang ditimbulkan oleh virus yang disebut dengan virus HIV. Datang nih, buatlah poster pencegahan penyakit menular seksual yang mencakup cara pencegahan agar sistem reproduksi kita tetap terjaga kesehatannya. Gunakan ide-ide kreatif kalian pada saat kalian menyusun poster. Bekerjasamalah dengan teman satu kelompok selama kalian menyelesaikan tugas ini. Jadi nanti kalian tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Anak-anak, karena waktunya sudah habis, maka pertemuan pada pagi hari ini kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang telah mengikuti pelajaran dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa. Dalam sikap duduk sempurna, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Cukup? Silakan nanti langsung pulang ke rumah, jangan mampir kemana-mana. Semoga kalian sampai rumah dengan selamat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.